Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Siang. Di sini saya akan menyampaikan modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sebelumnya kan sudah mempelajari dampak negatif kekerasan pada sisi anak nih. Sebelumnya sudah di pelajaran itu ya. Sekarang kita mempelajari langkah 5, yaitu cara mengurangi perilaku buruk anak. Kita lihat niki flip art C dan 2D nih. 2D niki dan niki. Membantu lingkungan aman bagi anak, membatasi dan menonton TV, mengalihkan perhatian anak, menjelaskan akibat buruk anak, membuat aturan bersama anak, memberikan waktu untuk menenangkan diri sendiri, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya. Kan sudah dilihat nih. Di sini Bapak Ibu akan mempelajari cara membuat aturan bersama anak secara konsekui, jika melanggarnya dan sikap konsisten atau tegas. Bisa melihat buku pintar halaman 36. Mohon dilihat dulu ya. Dibaca dulu Ibu, dilihat. Apa yang Ibu pelajari, Bapak Ibu pelajari tentang cerita tersebut di halaman 36 ini. Mungkin Ibu Memberikan sanksi kepada anak jika membuat kesalahan. Terima kasih atas pendapat Ibu. Ibu siapa nih namanya? Bu Sangayu. Terima kasih sampaikan. Bu Lili bersikap lembut tetapi tegas kepada Ita dan meminta untuk menjalankan aturan yang telah disepakati. Bu Lili dan Pak Rusli berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan, namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus. Mereka menjelaskan bahwa perkelahian adalah tidak baik. Bu Lili meminta Agus untuk memikirkan sanksi yang tepat atas tindakannya. Pak Ibu akan mempelajari cara memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat tindakannya. Bapak Ibu bisa lihat buku pintar halaman 38. Bisa dicermati dulu Bu nih. Sudah Bu? Apa yang Bapak Ibu pelajari tentang gambar di atas? Memberi hukum kepada anak itu yang Pak. Oh, nggih. Memberi hukuman kepada anak nggih. 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 Nggih, terima kasih niki pendapatnya, Bu. Saya sampaikan sangat wajar jika orang tua merasa kesal dan marah karena menghadapi anak ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya. Maka orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak baru memberi respon. Agus diminta berdiri di pojok agar Agus dan Bu Lili bisa menenangkan diri. Ini bukan sebuah hukuman. Jika bukan sebuah hukuman Bapak Ibu, melainkan menenangkan diri nih. Memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri akan bermanfaat karena anak dapat berpikir akibat dari tindakannya. Namun metode ini tidak dapat digunakan bagi anak berusia di bawah 2 tahun. Jadinya niki berusia di atas nih, di atas 4 sampai 8 tahun lah kan nih. Dilanjutkan, Bapak Ibu akan mempelajari cara mengurangi perilaku anak yang bertujuan untuk mencari perhatian. Bapak Ibu bisa lihat di buku pintar halaman 39 sampai halaman 40 nih. Bisa nih dilihat dulu dan dicermati Bapak Ibu nih. Sudah ya Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu pelajari dari cerita tersebut? Cara mengalihkan pembicaraan agar anak lupa atas tangisnya ke biar lupa minta es tong-tong. Terima kasih Bu Wiwin pendapatnya nih. Terima kasih Nike, sangat bagus. Di sini saya sampaikan, terkadang anak melakukan hal tidak baik untuk mendapatkan perhatian orang tua. Selama perbuatan anak tidak membahayakan, maka orang tua dapat mencoba mengacuhkan anak. Artinya di sini misalnya anak Bapak Ibu mencoba mencuri perhatian, misalnya itu tidak membahayakan, boleh diacuhkan. Yang kedua, orang tua diharapkan dapat menentukan perilaku mana yang perlu mendapat perhatian dan mana yang tidak, sehingga anak berhenti melakukan perilaku buruknya. Jadinya bisa disaring mana yang menurut Bapak Ibu itu harus diperhatikan dan mana yang tidak. Misalnya itu udah kayak minta
es tontong itu kan bisa kita dialihkan itu nggih. Di sini Bapak Ibu akan membentuk kelompok untuk melakukan praktek perilaku buruk anak. Kelompoknya bisa didiskusikan dengan 3 orang kelompok, 3 orang per kelompok nih. Misalnya ibu bertiga, bapak bertiga, ibu bertiga nih. Diskusikan sesuai halaman 39. Kalau sudah bapak ibu diskusi, bisa dipraktekkan nih di rumah berikutnya atau di rumah nih. Bisa sesuai keadaan sehari-hari nih. Menurut bapak ibu, apakah sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Lili terhadap anaknya Ita itu sudah tepat? Nih, sini saya sampaikan nih, lihat 2E dan bisa Bapak Ibu lihat buku pintar halaman 41 sampai halaman 43 nih. Bisa Bapak Ibu pelajari dulu, simak nih di buku pintarnya nih. Bagaimana? Sudah Bapak Ibu? Sudah dicermati Nikel ceritanya. Sekarang saya mau bertanya, apa yang Bapak Ibu pelajari dari cerita tersebut? Ya, tidak memarahi anak dengan cara kasar dan tidak marah-marah. Oke, terima kasih Pak, cepat banget nih pendapatnya Bapak, sangat bagus nih. Di sini juga saya sampaikan tambahan, Bu Lili dan Pak Lusti sepakat untuk bersikap tenang, namun tegas dalam menghadapi Dewi. Mereka tidak menghakimi tindakan Dewi, namun menyampaikan akibat tindakan tersebut. Yang kedua, Bu Lili memilih untuk mengatakan ibu dan bapak khawatir sekali, artinya tidak marah-marah, lebih memilih khawatir. Dan Agus jadi tidak menyelesaikan tugas sekolah daripada mengatakan kamu kemana aja tidak ada kabar. Artinya daripada memarah-marah, mending kita bilang apakah sudah menyelesaikan kegiatan di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, dengan menyampaikan akibat dan perbuatan akan bisa menambah bahwa ia selalu bersalah. Bu Lili dan Pak Lusti memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikap selanjutnya seperti apa. Artinya bisa Bapak Ibu menunjukkan sikap seperti apa kepada anak supaya tidak mengulanginya lagi nih. Misalnya bersikap baik, jangan terlalu marah-marah. Ini Bapak Ibu dalam sesi ini, dalam sesi cara mengulangi perilaku buruk anak, hal penting yang telah Bapak Ibu pelajari di sisi ini ialah apa kira-kira hal penting? Tim Bu bisa gini, hal penting yang telah Ibu pelajari di sesi ini. Tidak boleh berperilaku kasar pada anak. Ya. Harus sabar menghadapi perilaku anak yang nakal. Ya. Tidak boleh marah-marah. Aturan pada anak. Oh, nggih, wis ya. Kita pintar iki udah Bapak Ibunya sampun dalam mencermati genten nggih untuk memahami perilaku buruk anak nggih sampun pintar iki nggih. Bisa dilihat nggih tip up poster yang saya tempelkan di sini, bisa dilihat dan dicermati nggih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu di rumah bisa melihat-lihat buku pintar ini dan mempraktekkannya di rumah nih, sama anak ini, sama keluarga bisa dipraktekkan ini. Bisa Bapak Ibu simak niki nih posternya nih. Oh niki ada juga poster ini tips-tipsnya pintar mengasuh anak di rumah. Orang tua perlu meluangkan waktu untuk anak. Itu misalnya nih bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan anak. Ini tip orang tua menjadi hebat. Nih bisa poster-poster ini dipelajari di rumah nih. Bisa dipraktekkan dengan pasangan. Misalnya bapak yang ke sini sama ibunya praktek, ibunya sama bapaknya nih bisa. Karena dalam mengasuh anak ini kan kedua orang tua sangat berperan penting nih. Kita bersama-sama dalam satu pasangan, dalam satu rumah tangga untuk mengasuh anak dengan tidak melakukan kekerasan dan memahami perilaku untuk anak. Artinya kita harus sabar. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri sebelum saya akhiri ini. Masih ingat tepuk P2K2? Kita coba nih. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya niki. Pembelajaran ini sudah kita tutup. Selamat siang Bapak Ibu.
Terima kasih atas waktunya nge.